Once I felt it in the air, I saw it in the weary smiles of all the ones who passed me by. And I heard it in their prayers, the kind that cried out, help us God, bring us to a better day. But I know that you were always there, though I may not understand. All we need is hope, and all we need is faith. All we need is love to bring us closer to our better days. And all we need is grace, forgiveness and your touch. And all we need is truth to guide us closer to... Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarmu hari ini? Sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari Kau beracara di tengah-tengah kami. Mari Kau pimpin ke ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar kami dapat memuji-Mu dan menyembah-Mu dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mari kita mau lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Bapak Ibu Saudara katakan, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah. Ku kan bangkit, ku kan
Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan,
nyatakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Yesus. Thank you Tuhan. Mari kita mau dengan lembut katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sahabat semua. Walaupun saat ini masih kita menjalani protokoler, stay at home, biarlah kiranya tidak menjadikan suatu semangat. Kita masih punya gairah, antusias untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Sehat tentunya. Amin. Kan kita menyatakan bahwa keadaan kita karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Inilah bukti nyata Immanuel, Ebenezer. Tuhan menyertai kita
dalam pandemi corona ini sehingga kita boleh ada. Dan juga Ebenezer, kita menjalani di bulan Juni, pertengahan bulan Juni 2020 dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kiranya dalam kondisi yang mungkin secara global pandemi ini memberikan suatu hal yang tidak menyamankan kehidupan kita sebagai layaknya kita menjalani kehidupan sehari-hari sebelum adanya pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi tentulah kita harus mempunyai tetap semangat apapun yang telah terjadi. Karena Tuhan menghendaki, tatkala kita bersemangat, maka memurahkan suatu kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Saudara, kita juga selalu harus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersama-sama mendukung diri, menyambut kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan syukur Tuhan, biar kiranya, oh Tuhan, dalam masa-masa wabah pandemi yang belum juga kunjung berakhir, kami yakin dan percaya apapun yang terjadi, khususnya di bangsa kami, Republik Indonesia, maupun bangsa-bangsa yang ada di dunia, kami yakin dan percaya Tuhan, biar kiranya kami mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Semua terjadi karena kehendak Tuhan. Semua yang terjadi dari semua pandemi ini Tuhan Yesus memperingatkan kepada kami sebagai umat orang-orang beriman kepada Tuhan untuk sadar diri sehingga kami semua hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi hidup dengan penuh ketaatan dan menyukakan hati Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Terima kasih segala sesuatu, biar kiranya kami maksimal untuk melakukan apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau sendiri akan urapi Roh Kudus untuk semua saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah, siapapun kami Tuhan, kami siap diberkati dalam ibadah online ini. Biar kiranya firman itu akan memberikan, oh Tuhan, kekuatan iman percaya kami, tidak tergoyahkan, kami tetap teguh beriman kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kiranya saat ini kita akan membuka hati. Bapak Ibu sahabat semua yang dalam ibadah online bersama, biar kiranya kita akan menerima butuh akan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang menghadapi suatu permasalahan, tetapi ingatlah, permasalahan apapun yang ada di dunia tidaklah permanen. Pada suatu saat pasti indah pada waktunya, tatkala kita tetap melekat dan mengandalkan Tuhan, menyukakan hatinya, memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman yang kita akan dengar bersama-sama, kita akan sharing. Saudara, biar kiranya saya akan berikan tema renungan, yaitu carilah damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa arti damai sejahtera saudara? Damai sejahtera adalah sesuatu yang tidak ada suatu perselisihan. Ada suatu damai sejahtera karena kita tidak terbelenggu, kita tidak ada kekhawatiran, kita tidak ada rasa takut. Tetapi damai sejahtera adalah menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih semua karena kita kemurahan Tuhan semata-mata.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadikan suatu damai sejahtera, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, akhir bulan Mei, 31 Mei, kita memperingati Hari Pentakosta, di mana pencurahan kuasa Roh Kudus. Saudara, tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia mengatakan firman-Nya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan damai yang aku berikan, dunia tidak dapat memberikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 16, ayat yang ke-7 dan ke-8, firman Tuhan berkata bahwa lebih baik aku pergi meninggalkan engkau agar penolong itu turun, roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Tatkala Roh Kudus itu turun kepada kita semua, manusia yang mau percaya dan menerimanya, akan diingatkan, memperingatkan dosa akan dunia ini dan penghakiman akan segala perbuatan-perbuatan dilakukan oleh manusia, menyadarkan diri kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera saudara itu adalah Roh Kudus, karya Roh Kudus, Allah sendiri karena mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, sebagai Bapa yang luar biasa mengasihi anak-anaknya. Diberikan penolong agar kita tidak tersasar dalam langkah kehidupan kita, tetapi kita selalu di dalam rel atau koridor kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang, semua makhluk akan mengharapkan suatu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi seringkali sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, melayani, beribadah, tetapi seringkali masih terpeleset dalam melakukan dosa. Saudara, kenapa sepertinya Roh Kudus Sang Penolong itu tidak ada di dalam kehidupan orang-orang yang menyimpang dan melakukan dosa? Dalam ayatnya tertulis Yohanes 7 dengan judul yaitu air hidup. Saudara, karena tatkala orang itu seakan tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak ada di dalam hidupnya karena Yesus tidak dipermuliakan. Yesus belum dimuliakan sehingga kita lemah. Kita kadang-kadang semau gue. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami yakin dan percaya damai sejahtera saudara kita akan terima, dan damai sejahtera itu merupakan suatu ciri, yaitu suasana surga, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka saya akan bacakan ayat di dalam Roma 14 ayat 17. Saudara, itulah ada 3 ciri surga, saudaraku yang kasih Tuhan, yang harus ada di dalam kehidupan atau kehidupan berkomunitas, kehidupan di keluarga orang-orang percaya. Saudara, Roma 14 ayat 17 dikatakan, surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi surga soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudaraku yang kasih Tuhan. Kebenaran merupakan suatu gambaran adalah Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Maka tatkala kita dalam hidup ini selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala tindakan-tindakan kita, saudara, kita taat, maka saya yakin dan percaya damai sejahtera itu pasti akan terjadi. Damai sejahtera merupakan persoalan dalam hati, memang tidak ada pihak yang tahu, tetapi refleksi dari damai sejahtera terpancar, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang bersukacita maka terlihat dari wajahnya berseri-seri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala saat ini mungkin orang berkata, bagaimana saya dapat damai sejahtera? Bagaimana dengan suasana yang seperti ini? Problem dan masalah pandemi. Saudara, memang dalam faktor kehidupan manusia tidak hanya pandemi corona COVID-19, tetapi itu mengenai suatu persoalan kesehatan. Tetapi mungkin pandemi dalam ekonomi, yaitu finansial. Mungkin saudara, pandemi yang dialami mungkin karena kesehatan,
sakit yang tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menyadari, saudaraku yang kasih Tuhan, libatkan Tuhan. Kita berseru kepadanya, berserah kepadanya, kita introspeksi diri, mengapa segala pandemi itu boleh terjadi. Karena kita boleh menyadari diri, karena mungkin kita tidak dengar-dengaran, mungkin kita mempunyai hati yang degil, mungkin kita, saudara, tegar tengkuk. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak menjadi pelaku firman, sehingga kita mengalami permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini ada pandemi corona. Saudara, kita diperhadapkan dengan protokoler yang saat ini memasuki bulan Juni ini Tuhan, terlebih pertengahan daripada bulan Juni. Saudara yang kasih Tuhan, ada suatu tagar yang dibilang the new normal. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, kita bukan semau sendiri, sudah kembali seperti dahulu sebelum ada pandemi corona. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tetap dalam koridor peraturan-peraturan yang telah digariskan. Sebagai orang percaya, kita harus taat. Saudara, untuk menghadapi corona, saudaraku yang kasih Tuhan, sebetulnya dari singkatan yang saya dapat referen, yaitu posting dari seorang ahli medis dokter yang mengalami, saudaraku yang kasih Tuhan, merawat orang-orang pasiennya tetapi dia tidak terpapar. Karena singkatan dari corona itu sendiri, saudaraku, C-O-R-O-N-A. Saudara, itu dari singkatan yang dimana harus kita terapkan dalam new normal ini, saudaraku yang kasih Tuhan. C, saudara, ceria. Memang mungkin ini tidak terlalu saudara, artinya itu mungkin orang berkata itu dipaksakan. Pakai bahasa Jawa juga ada, saudara. Saya ulangi, corona. C adalah ceria. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena saudara, hati yang ceria, hidup yang ceria Tuhan akan menjadi berkat. Endorfin kita akan meningkat, imun kita meningkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan tidak menjadi lemah. Kemudian O adalah olahraga, saudara. Kita penting menjaga kesehatan, kebugaran daripada tubuh ini, saudara. Karena tatkala sakit, maka kita tidak akan dapat beribadah dan menjawab Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian R, saudara. Bahasa Jawanya resik. Resik itu adalah bersih, saudara. Tidak ada salahnya, saudara. Karena kebersihan adalah tanda, salah satu tanda orang beriman. Rajin, pangkal, pandai. Bersih, pangkal, sehat. Maka saudaraku, kalau orang itu beriman, maka orang itu sehat. Orang itu mau hidup bersih. Kemudian O yang kedua, saudara, dari singkatan corona, yaitu junk food, saudara. Jangan makanan-makanan yang merusak daripada kesehatan kita, yang berkerema, over kalori, sehingga ada kolesterol dan mengganggu kesehatan kita. Saudara, kemudian huruf yang kelima. Saudara, setelah kita tadi berkata junk food, sekarang yang N-nya adalah ngaso, saudara. Bahasa Jawa ngaso itu artinya adalah istirahat. Harus terjadi suatu keseimbangan. Kalau sebuah mesin di overtime, terus saja didur, kata orang Jawa, maka segala sesuatu mungkin yaitu alat-alat yang lemah, saudara, menjadi rusak. Kita harus ngasuh, saudara, istirahat yang cukup, ya, 7 atau 8 jam sehari, saudaraku yang kasih Tuhan. Kemudian yang A adalah antioksidan. Bukankah kita diajar 4 sehat 5 sempurna? Ayo kita makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran sehingga antioksidan, sungguh-sungguh imun kita meningkat dan dapat dengan kuat, saudara, menahan daripada virus-virus atau penyakit apapun. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, agar kita, saudara,
menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Hanya ada di dalam Yesus. Seperti pujian yang sangat terkenal, yang mungkin isi jabaran khotbah yang saya akan sampaikan, saudara, firman Tuhan, ada di dalam pujian ini. Seperti apa pujiannya, saudara? Mari kita bersama-sama, saudara, Bapak, Ibu, sahabat semua yang mengikuti ibadah online, kita menyanyi bersama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Saudaraku yang dikasihi, walaupun saat ini hidup penuh tantangan, ada COVID-19 saudara, tetapi bila kira tidak punya semangat. Saudara, itulah jaminan daripada Tuhan kita, saudara. Ada amin, saudaraku? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kedamaian hanya didapat di dalam Yesus. Saudara, itu pun sebagai kesaksian pribadi, saya menyaksikan dengan pujian, karena tadi singkatan corona juga memakai bahasa Jawa. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, ada pujian Jawa juga suatu pernyataan pribadi saya. Yaitu saudara yang dikasih Tuhan, bunyinya seperti ini pujiannya, saudara. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, itulah suatu pernyataan saya secara pribadi, bahwa saya berterima kasih Tuhan, semua kasih karunia, anugerah Dia yang menjadikan hidup saya menjadi tenang. Itu bahasa Jawa, saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sejak saya mengenal Yesus, mempercayai Dia, menghidupi firman, maka damai sejahtera itu, saudara, saya rasakan. Ada ketenangan di dalam hidup ini. Suasana surga, saudara, yang saya alami bersama keluarga. Bapak, Ibu, saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, maka untuk kita, saudaraku yang kasih Tuhan, mengalami damai sejahtera, maka ada suatu SOP dari Tuhan, persyaratan dari Tuhan, yaitu yang harus kita taati. Mungkin firman ini sangat-sangat mendasar, tetapi biarlah ini beberapa ayat sangatlah hakiki. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan cepat saya katakan, di dalam Matius 5 ayat 37, saudara, firman Tuhan diperkatakan seperti ini. Barang siapa mau ikut aku, ia katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Kalau si jahat terlibat di dalam kehidupan seseorang, maka tidak ada kebenaran di dalam orang itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus jujur, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jujur merupakan suatu integritas. Jujur pasti dapat dipercaya. Orang pribadi yang jujur pasti bertanggung jawab. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian saudaraku yang kasih Tuhan,
Kebalikan dari kejujuran adalah kecurangan. Segala sesuatu apabila perbuatannya curang itu adalah tidak menghasilkan sesuatu yang benar, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru kehancuran yang akan dialaminya. Saudara, segala aspek kehidupan manusia, mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam hubungan antara sesama manusia, relationship, saudara harus jujur. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Maka saudara, kalau kita jujur, maka kita akan mengalami suatu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua juga demikian yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa ikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, tercatat di dalam Lukas 9 ayat 23. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pikul salib merupakan suatu pengorbanan. Sangkal diri adalah saudara identik atau sama dengan buah roh yang ke-8 dan ke-9. Apa bunyinya saudara? Yaitu lemah lembut dan penguasaan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan, biarlah kiranya segala sesuatu yang tidak mengenakan kita apapun saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai mencuri damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian. Saudara, apapun yang terjadi, mungkin kita dicaci maki, tidak dihargai, mungkin saudara kita dinyinyir dan sebagainya. Tetapi kita tetap jangan hilang damai sejahtera yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Demikian juga saudara, yang ketiga saudaraku yang kasih Tuhan, tatkala pengorbanan itu mari kita lakukan kepada orang yang mungkin mencari kita. Bahkan dalam sudut pandang Allah atau mungkin perintah Tuhan dikatakan, kasihlah musuhmu. Saudara yang kecil, itu tidak mudah untuk mengasihi musuh. Tetapi itu persyaratan yang Tuhan gariskan, tekankan. Saudara, demikian juga yang ketiga. Saudara, untuk memperhatikan orang miskin yang paling hina di antara kamu, sama dengan melakukannya kepadaku. Matius 25 ayat yang ke-40. Marilah saudara kita lakukan semua firman atau SOP dari Tuhan itu. Kemudian yang keempat saudaraku yang kasih Tuhan, ya, hal-hal yang sederhana kita lakukan. Jangan muluk-muluk saudara, step by step saudara, untuk melangkai kehidupan ini sehingga kita menjadi saksi dan berkat. Karena kita ditolong, diberikan suatu kepekaan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Hidupi firman itu, lakukan perintah Tuhan. Maka damai sejahtera itu yang dijanjikan oleh Tuhan bahkan sudah diberikan kepadanya. Oleh kita semua sebagai orang percaya dapat kita alami saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, tidak hanya teori, step by step itu dicatat dengan tegas saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Barang siapa yang mengatakan aku mengasihi Allah tapi tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, maka pribadi itu adalah pribadi pendusta saudara. Mana mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat, yang dilihat saja tidak bisa mengasihi. Maka inilah perintah yang kita terima. Barang siapa yang mengasihi Allah harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Itulah saudaraku yang kasih Tuhan, kita boleh sadar atas firman SOP dari Tuhan itu semua. Maka ditutup dengan, bukan khotbah saya yang ditutup, tetapi untuk mempertahankan, mencapai damai sejahtera. Saudara, dengan ayat tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan mulut dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala kita benar-benar Tuhan taat dan melakukan, menghidupi SOP yang dari Tuhan, maka kita menikmati janji Bapa, yaitu damai sejahtera saudaraku yang kasih Tuhan. Kehidupan kita menjadi tenang, kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Saudara yang kasih Tuhan, marilah terlebih kita yang sudah dipilih oleh Tuhan mengambil bagian dari
melayani kebenaran saudara, maka hidup kita benar-benar harus benar, tidak menjadi batu sandungan. Banyak saudara, mungkin kita melihat pribadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan begitu hebat saudaraku. Bahkan mungkin dikultuskan oleh pengikut-pengikutnya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, marilah saudara, mata Tuhan melihat apa yang benar, apa yang tidak benar. Saudara, bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, kekuasaan Tuhan kalau kita baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 13, saya ambil ayat keempat aja yang paling hakiki dan sangat favorit bagi saya karena saya percaya kekuasaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 139 ayat yang keempat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hatiku, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Itulah kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa dan hebat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sesama manusia, mungkin sesama teman pelayanan, sesama hamba-hamba Tuhan, tidak tahu apa yang kita berbuat, tetapi itu yang ditagarkan, Gusti mboten sare. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dari itu saudara, saya akan memberikan juga 7 pedoman untuk mengakhiri khotbah saya. Saudaraku, yaitu 7 pedoman langkah untuk mencapai damai sejahtera. Karena itu sudah saya alami saudara, bersama keluarga tentunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. 4 kedengarannya kejawen. Ya, mungkin kepercayaan atau pedoman-pedoman orang Jawa. Tetapi ternyata itu sangat alkitabiah karena firman-Nya ada saudara tertulis. Semuanya ada 7, yang 4 kelihatannya orang berkata, oh ini mungkin kejawen dan sebagainya. Tidak saudara, tetapi alkitabiah. Apa itu saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu sahabat? Mau dengar? Inilah dia saudara. Pertama, saudara, ya, sadar lan waspodo. Apa artinya? Sadar dan berjaga-jagalah. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadar, waspada dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling bagaikan singa mengaum kelaparan, siap menelan. Menelan saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang dapat ditelannya. Saudara, kalau cuma diterkam masih bisa ditolong. Kalau sudah ditelan saudara, alangkah tidak ada yang dapat menolong. Angka sukarnya saudaraku yang kasih Tuhan. Kedua saudaraku, ojo neko-neko. Artinya apa? Jangan menyimpang ke kiri saudara. Kita adalah jati diri, kita ada ciptaan yang baru. Kita mengerti kebenaran. Sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang lama diperbarui Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tercatat dalam Amsal 4 ayat 27, jangan kerong ke kanan, ke kiri melakukan kejahatan. Amin saudaraku yang kasih Tuhan. Demikian juga yang ketiga, bahasa Jawanya agak rumit ini saudaraku. Wong iku ra iso ndelok githoke dhewe tanpa nganggo kaca. Apa artinya? Orang itu tidak bisa melihat tengkuknya sendiri tanpa bantuan kaca, saudaraku yang kasih Tuhan. Tercatat di dalam mana saudaraku? Matius 7 ayat ke-5, selumbar di mata orang kau akan berisikan, balok di matanya sendiri tidak kelihatan. Bukankah perintah Tuhan tatkala kita mau menasihati, membenarkan, terlebih kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Injil saudara, kita menyampaikan kabar baik bukannya untuk menasihati orang-orang yang tidak benar? Sudahkah kita betul-betul dalam kehidupan ini benar di mata Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita introspeksi, saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita harus benar. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat saudara, dikatakan ada jargon di Jawa, jarkoni, iso ngajar harus iso nglakoni. Saya akan berpantun sejenak. Ojo mblangkoni gajah. Gajah kok diblangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Bilang apa saudara? Yang melihat, menyaksikan, bilang terlalu.
saudara yang dikasihi Tuhan, kita pelayan-pelayan kebenaran, kita menyampaikan kabar baik. Biarlah kiranya saudaraku yang kasih Tuhan, kita introspeksi diri, saudara, kita selalu belajar untuk taat, sehingga kita menjadi berkat tatkala kita menyampaikan kabar baik. Ada amin saudaraku yang kasih Tuhan? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, jangan khotbahkan apa yang belum engkau lakukan, tetapi khotbahkan apa yang sudah engkau lakukan. Maka kita akan menjadi berkat. Tercatat di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan, demikian apabila engkau mengenai orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga kita menjadi teladan, maksudnya saudara. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yang kelima lanjut saudara. Haleluya. Yaitu hidup berpada apa yang ada dan mengucap syukur dalam segala hal. Ini mengenai nilai-nilai gengsi saudara, tinggi hati. Bukankah Amsal 18 ayat 12 dikatakan orang yang tinggi hati, saudara, mendoraka kepada Tuhan. Awal dari kehancuran adalah gengsi saudara. Biar kiranya kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan yang keenam saudaraku yang kasih Tuhan adalah komunikatif. Komunikatif saudara. Karena apabila kita salah berkomunikasi, maka terjadilah suatu kekacauan dan perselisihan. Anjing dan seekor kucing selalu misunderstanding. Kedua-duanya menggerakkan ekornya, tapi maknanya berbeda. Kucing menggerakkan ekornya, mengajak dia berantem saudara, berselisih. Dan anjing menggerakkan ekornya, mengajak bercanda. Maka salah pengertian ini saudaraku. Yang satu ngajak bercanda, yang satu ngeledek ngajak bercanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab dicatat, ya, seringkali mungkin disuarakan, diutarakan, memberikan dorongan semangat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya percaya hari itu. Tetapi di garis bawah sini adalah kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin. Tetapi hanya harus dibaca terlebih dahulu. Saudara, untuk jadi benar harus sembuh. Sembuh daripada kepribadian kita. Saudara, tidak mudah tersinggung, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, luka batin. Semuanya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, maka kita disebut orang benar. Baru kuasa Tuhan itu berlaku bagi kita. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah kiranya engkau saling itu timbal balik. Saling mengaku dosamu, kesalahan kita. Kita hampiri orang yang kita kecewakan. Saudara yang kasih Tuhan. Maka kita saling mendoakan agar engkau sembuh. Ini yang penting saudara, sembuh, merdeka. Saudaraku, karena damai sejahtera kembali seperti saya utarakan tadi, tidak ada perselisihan. Tidak ada yang namanya tekanan luka batin, yaitu klimaknya adalah dosa pelanggaran pada yang dia lakukan. Kami yakin dan percaya saudaraku, tatkala kita menghidupi firman, kita lakukan firman dengan taat, maka damai sejahtera itu tidak akan keluar dari kehidupan kita, tidak akan pergi dari kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, maka komunikatif itu penting saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, untuk memperadakan damai sejahtera, saudara, yang terakhir, yang ketujuh adalah hal yang sepele jangan dicari-cari untuk menjadi pertengkaran saudara. Ya, simpel saja berkata, persoalan yang besar kita perkecil, yang kecil kita tiadakan saudaraku. Bukankah kasih adalah menutupi banyak kesalahan? Bukankah kasih, saudaraku yang kasih penuh dengan pengorbanan? 2 Timotius 2 ayat 23,
firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara 2 Timotius 2 ayat ke-23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, hal-hal yang sepele, mungkin dalam hubungan di rumah tangga, menaruh sepatu, bisa menjadi suatu kemarahan. Mungkin mejet odol aja itu saudara bisa jadi pertengkaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita jangan sampai terjadi pertengkaran dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan memberikan suatu penutup dari khotbah saya, yaitu pernyataan artikel yang saya dapatkan dari aktor almarhum yang sangat terkenal, yaitu Charlie Chaplin. Bunyinya seperti ini, saudara, Bapak, Ibu, sahabat, dengar. 1, tidak ada yang permanen di dunia ini, bahkan masalah kita pun tidak. Saudara yang kasih Tuhan. 2, saya suka berjalan di tengah hujan, kata Charlie Chaplin, karena tidak ada orang bisa melihat air mataku. Yang 3, hari yang paling terbuang dalam hidup adalah hari di mana kita tidak tertawa. Maka ceria itu penting, hati gembira adalah obat. Hidup adalah menikmati apapun yang saudara Bapak Ibu miliki bersama Anda. Tetaplah tersenyum. Jika Anda merasa stres, beri diri untuk istirahat. Nikmati beberapa makanan kecil, snack, es krim, coklat, saudara. Mengapa? Karena semua itu disebut tidak ada damai sejahtera, stres. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dibalik adalah dessert. Nikmati saudara. Kalimat yang indah, silakan menyimpannya. Satu teman yang baik adalah satu obat yang baik. Demikian juga komunitas, grup yang baik sama dengan satu toko farmasi atau apotek yang lengkap. Saudara, Bapak, Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, jika Anda melihat bulan, itulah keindahan ciptaan Tuhan. Melihat matahari, itulah kekuatan Tuhan. Tatkala saudara bercermin, saudara melihat, yaitulah ciptaan yang termulia dari Tuhan. Tetapi yang bercermin adalah harus pribadi yang penuh hati damai sejahtera dan sukacita. Percayalah pada diri saudara sendiri, kita semua adalah turis dan Tuhan adalah biro perjalanan kita yang sudah menentukan semua rute, reservasi dan tujuan kita. Jadi percayalah Dia dan nikmati perjalanan yang disebut kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Hidup tidak akan pernah kembali lagi. Hiduplah untuk hari ini, saudaraku yang Tuhan, dengan penuh sukacita. Mari saudara, Tuhan memberkati dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan syukur Tuhan untuk hadirat dan lawatan Tuhan. Walaupun kami ibadah online, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup menjangkau, sanggup menyentuh, sanggup memberkati kami semua yang stay at home. Engkau memberkati seluruh jemaat, Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, baik jemaat Pugar, Puri, dan Geraha, maupun Tuhan mengikuti link YouTube di rumahnya masing-masing. Diberkati oleh Tuhan, keluarganya menyebabkan suatu keluarga Shekinah Glory, keluarganya Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Suasana duka terjadi, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Termaterailah firman yang telah kami dengar oleh kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh merema di setiap langkah kehidupan kami yang penuh damai sejahtera, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi saksi dan berkat Tuhan bagi orang lain. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tiap orang yang diberkati bersama katakan amin. Shalom, salam jumpa, selamat hari Minggu, dan saya percaya semua baik-baik saja. Salam saya buat kita semua, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Juni, dan Tuhan tetap menyertai kita, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Dia tetap Bapa yang baik.
Dia tetap sahabat kita. Dia tetap gembala yang baik. Pesan saya di minggu kedua bulan Juni ini, maka saya ingin menyampaikan sesuatu yang ini akan menjadi sesuatu yang boleh kita renungkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, waktu Tuhan memberikan kepada kita tugas, maka Dia juga memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat tentunya untuk kita melakukannya. Dia bukan saja berfirman, lalu Dia tidak mau tahu dengan urusan hidup kita. Tidak seperti itu Bapa kita yang begitu baik dan luar biasa itu. Ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya, maka selalu ada penyertaannya. Masih ingat kisah Daud? Ketika Daud berkata, "Aku akan menghadapi si Goliat itu, si raksasa itu." Perkataan Daud ini bukan dengan motivasi kesombongan, tapi perkataan Daud ini termotivasi karena dia tidak rela, dia tidak mau Tuhannya itu terhina sebegitu rupa. Itu sebabnya Daud berkata, "Aku akan tampil dan aku akan melawan si Goliat yang sombong itu." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah ini ketika orang-orang Israel termasuk kakak-kakak daripada Daud, dia bersembunyi karena takut melawan orang Filistin. Maka di saat itu Daud tampil sebagai pahlawannya Tuhan. Daud tahu, Daud paham, Daud mengerti siapa Tuhan yang dia agungkan itu, yang dia banggakan itu. Dan secara logika kakak-kakaknya Daud berkata, "Buat apa yang kau lakukan seperti itu? Terlalu konyol," maaf saya pakai kata itu. "Karena siapa dirimu? Dan tidak tahukah engkau siapa yang menjadi lawan kita?" Termasuk berita ini juga sampai kepada Raja Saul. Raja Saul menganggap ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin bisa dilakukan oleh Daud. Bahkan ketika Raja Saul menyuruh Daud untuk memakai perlengkapan perang, Daud berkata, "Aku tidak bisa berjalan dengan perlengkapan perang yang sangat berat ini." Dan Saul tidak mengerti apakah Daud ini bisa menghadapi musuh daripada orang-orang Israel. Dan Raja Saul hanya berkata, "Terserah apa yang mau yang kau buat." Dan bagaimana kelanjutan cerita ini? Ketika Daud tampil dan berhadapan dengan Goliat, Goliat mentertawakan itu. Goliat berpikir dan berkata, "Anjingkah aku sehingga aku harus melawan atau berhadapan dengan anak kecil seperti engkau?" Tapi Daud tetap tegar. Daud tetap berfokus kepada perkataan dan kuasa Tuhan. Dan Daud tetap berkata, "Engkau datang dengan pedang, perlengkapan perang, tapi aku datang dengan nama Tuhanku yang hidup." Dan benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir cerita ini. Ketika Daud hanya membawa sebuah ketepel yang mungkin tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Goliat dengan perlengkapan perangnya. Dan Tuhan memimpin, memberikan hikmat tentunya kepada Daud untuk dia pergi ke sungai dan mengambil beberapa butir batu. Dan ketika dia dengan keahlian dan hikmatnya yang dipimpin Tuhan tentunya menyiapkan itu dan mengarahkan itu kepada Goliat, maka Alkitab berkata satu kali saja Goliat sudah roboh dan mati. Bapak Ibu, apa pesan daripada cerita
yang nyata ini bagi kita, bagi saya dan saudara semua. Bahwa benar, ketika Tuhan memberikan kita tugas, maka Dia juga memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk melakukannya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang engkau hadapi, masalah apa yang engkau sedang hadapi. Mungkin kita bisa katakan itu seperti Goliat yang tidak sanggup kita bisa menghadapinya. Tapi ingat, Tuhan ada dan menyertai hidup kita. Sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang berani, bukan berani dalam arti yang tidak benar, tapi berani untuk menegakkan kebenaran. Berani untuk menjadi laskar-laskarnya Kristus. Ayo tetap semangat, berani hadapi hidup ini, Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, itu pesan yang saya boleh sampaikan di minggu kedua bulan Juni ini. Kita sudah mengikuti ibadah online ini, memuji, menyembah Dia, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan itu semua sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang mari kita akhiri ibadah online pada pagi ini. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama, menutup ibadah online ini, dan saya akan doa berkat buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah online di minggu kedua bulan Juni ini. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih buat anak-anak muda yang sudah memfasilitasi ibadah online ini, menolongnya. Tuhan berkati mereka semua. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan terus akan menjamah kepada Indonesia, negeri yang kami kasihi. Dihalaukan, dihancurkan virus corona di dalam nama Yesus, sehingga semua dapat berjalan kembali sebagaimana sedia kalanya ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan terus iman kami, beri kami kesehatan, beri kami pemahaman, bisa menguasai diri kami, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kami mau menjadi sesuatu yang beda karena Kristus ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus satu minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui. Mari Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga. Tuhan menyertai setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap perjalanan, bahkan studi dari semua anak-anak kami. Tuhan hadir dan turut bekerja mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sekarang hamba-Mu turunkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di Puri dan di Geraha. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan. Dan jadilah seperti yang Tuhan mau. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita orang-orang percayanya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.